Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah, masih di dalam bulan Rajab, di antara ayat yang menyinggung tentang Isra Mi'raj adalah terdapat dalam surah An-Najm, yakni surah yang ke-53 dari urutan ayat Al-Quran. Saya akan menyampaikan sedikit tafsir dari surah An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wan najmi, demi bintang, idza hawa, apabila dia terbenam atau tenggelam. Ma dhalla sahibukum, tidaklah sesat sahibukum, sahabat kalian, maksudnya Nabi Muhammad, wa ma ghawa, dan tidaklah pula dia keliru. Jadi apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terbebas dari tuduhan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Muhammad itu telah sesat, itu Rasulullah orang yang paling benar dituduh sesat. Kemudian wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah Rasulullah itu berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, namun apa yang disampaikan itu adalah illa wahyun, kecuali wahyu, yuha, yang dia telah diwahyukan. Baik, di sini ada penjelasan yang menarik berkenaan dengan ayat pertama dan kedua. Demi bintang apabila terbenam, dan tidaklah sahabatmu itu sesat dan tidak pula keliru. Allah bersumpah dengan mempergunakan bintang atas kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa wahyu ilahi. Jadi sebelum Allah menyampaikan sesuatu itu, apabila dimulai dengan sumpah, berarti serius. Apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan informasi yang benar. Kemudian diberikan penjelasan, sungguh pada yang demikian itu ada kesesuaian yang menakjubkan antara bintang dan wahyu. Apa itu? Fa innallaha ta'ala ja'alan nujuma zinatan lis-sama. Sungguh Allah menjadikan bintang-bintang itu hiasan untuk langit. Fakadzalikal wahyu wa atharuhu zinatun lil ard. Demikian juga wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan hiasan dan pengaruh yang bisa menghiasi bumi. Seandainya tidak ada ilmu yang diwariskan dari para nabi, niscaya manusia akan dalam kegelapan, bahkan lebih gelap dari gelapnya malam. Seandainya manusia tanpa ada petunjuk wahyu, pikiran manusia akan macam-macam, dipengaruhi oleh lingkungan dan zamannya. Teori-teori juga macam-macam, teori kebahagiaan, teori ekonomi, teori sosial dan lain sebagainya, itu dipengaruhi oleh zamannya. Nah, seandainya dibiarkan seperti itu, niscaya akan amburadul itu yang namanya dunia. Itu dan itu terbukti.
Kata para pakar, sehebat apapun teori yang bersumber dari akal pikiran manusia, paling bertahan cuma 100, mentok-mentok 200 tahun. Tapi Al-Quran 1400 tahun yang lalu diturunkan sampai sekarang masih eksis untuk mengatur segala sisi kehidupan manusia, rumah tangga, sosial masyarakat yang sekupnya itu adalah RT RW, kemudian kenegaraan dan lain sebagainya. Itu semua mengacu pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, orang kalau terkena petunjuk Al-Qur'an pasti hidupnya akan indah. Yang namanya zinah, hiasan itu kan identik dengan keindahan. Jadi kalau bintang itu hiasan di langit, kalau wahyu Al-Quran itu adalah hiasan yang pengaruhnya itu mempercantik, memperindah apa yang ada di bumi. Yang kita butuhkan sebenarnya kalau siang itu kan matahari, kemudian kalau malam bulan. Akan tetapi bintang itu sebagai hiasan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa wahyu Al-Quran dampaknya adalah memperbaiki dan menghiasi bumi. Mukjizat Al-Quran saya kembangkan sedikit. Saya itu ngajar anak-anak lebih dari 10 tahun gitu. Mulai dari yang rajin, sangat rajin, setengah rajin, agak bandel banget, itu udah punya pengalaman. Akan tetapi selama dia mau belajar Al-Quran, saya garansi, saya pastikan, karena saya yakin terhadap petunjuk Allah, pasti anak itu bisa dirubah. Kalau sudah nggak mau ngaji, jangan harap anak itu bisa dirubah. Itu pengalaman membuktikan demikian. Kalau anak itu mau ngaji, berarti hati dan pikirannya disentuh oleh Al-Quran, akan menjadi indah nanti. Tapi kalau nggak mau ngaji, wassalam, selesai. Dan itu terbukti. Mau bukti, mau silahkan. Bedakan antara anak yang mau ngaji dan anak yang nggak mau ngaji. Itu anak-anak yang di masjid, yang namanya anak-anak rame luar biasa. Tapi selama dia mau ngaji, yakin pasti bisa dibenahi. Itu janji Allah. Tapi kalau sudah nggak mau ngaji, wassalam, bablas anginnya, susah. Maka dari itu kita harus dekat dengan petunjuk Allah, petunjuk Al-Quran, agar kita bisa memperbaiki diri sendiri dan orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.